Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan mendengarkan sebuah penjelasan yang sangat luar biasa dari seseorang yang belakangan ini selalu kalian sebut sebagai calon termul, sebentar lagi login jadi termul. Siapa lagi kalau bukan Bung Faisal Assegaf. Di mana beliau ini memberikan pandangan-pandangan yang sangat luar biasa mengenai dugaan keterlibatan SBY dan juga Megawati dalam kasus ijazah Pak Jokowi yang sudah berlangsung berbulan-bulan lamanya, bahkan sudah mau setahun nih teman-teman. Waduh. Nah, tidak hanya itu, Bung Faisal juga membongkar seperti apa dasar keilmuan Tifa serta keyakinan Tifa sampai dia bisa mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Dan ini perlu kalian simak baik-baik. Nah, dan lagi ada video di mana Refly Harun sepertinya mulai cuci tangan dan tidak mau lagi mendekat dengan gerombolan keledung. Ya, terbukti kemarin Refly Harun lebih memilih ke barisan PA212, FPI, dan lain sebagainya. Dan Refly Harun juga membocorkan sebuah fakta yang mengejutkan mengenai mediasi dan tidak mau mediasi. Nah, ini sangat lucu teman-teman. Nah, selain itu kita juga akan mendengarkan penjelasan yang tidak kalah luar biasanya dari kuasa hukum Pak Jokowi mengenai bagaimana sikap dan mungkin keyakinan Pak Jokowi terhadap kasus ijazah ini. Nah, terakhir, kita akan mendengarkan bagaimana pemuda NTT dan salah satu pendiri, mungkin founder kali ya, Barisan Generasi Solo yang membungkam salah satu kader Partai Demokrat yang juga berasal dari NTT. Wah, ini sangat menarik teman-teman. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. YouTuber ya kan, sering mereka minta saya hadir karena setelah itu mau podcast ya kan, atau mereka press conference gitu, maka kita diundang sebagai YouTuber. Nah, ini saya bicara posisi per hari ini. Kalau besok saya misalnya jadi lawyer di antara satu atau dua mereka, itu posisi yang next. Tapi posisi hari ini saya belum menjadi siapa-siapa dari RRT sebagai hal yang formal. Ya, sampai hari ini clear ya. Oke, saya bergeser di jalur politik, tapi politik formalnya tidak bekerja. Maka saya sejak itu memperjuangkan pendekatan politik formalnya. Kalau PDIP dan Demokrat memiliki keinginan political will, menyelesaikan masalah, menghentikan kehebohan politik, maka mereka kan bisa gunakan fraksi mereka di DPR, membuat pansus dan lain-lain untuk penyelidikan lebih jauh, merespon aspirasi dan keinginan rakyat. Tapi Anda melihat apakah ini memang sengaja isu ini tetap dimainkan untuk memelihara sebuah isu untuk komoditas politik di 2029 begitu? Saya mau mengatakan bahwa kentalnya keterlibatan intervensi Megawati itu sulit dihindari. Begitu juga Pak SBY. Dan kalau kita bedah ya, kalau misalnya diduga ijazah ini palsu, itu kan pemiliknya Jokowi. Tapi penggunanya siapa? Kan PDIP. Sejak Jokowi intervensi wali kota, gubernur, dan 2 kali presiden, itu juga memanfaatkan dokumen palsu. Kalau terbukti, maka bukan hanya Jokowi yang diseret, Megawati dan PDIP juga bisa diseret karena hukum dalam rangka pertanggungjawaban kearsipan yang dianggap memanipulasi. Kalau palsu. Jadi mediasi itu sudah ada penegasan menolak dialog. Kawan-kawan sering mengatakan DPR itu udah gak diharapkan, semua aparat busuk. Ya udah masuk jalur hukum saja. Kan Tifa sendiri katanya, ini saya perlu klarifikasi dan konfirmasi ya. Tifa sendiri mengatakan dia sudah mendapat petunjuk dari alam gaib yang untuk ijazah ini palsu. Ya udah, pakai kepercayaan dan keyakinan itu masuk ke jalur hukum. Semua pintu mediasi nggak penting di jalur hukum itu. Kenapa? Anda punya barang bukti, Anda yakini fakta, tapi Anda masih mau buka restoratif justice dan lain-lain. Nggak penting lah. Saya mau lihat pengadilan itu berjalan supaya kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Betul banget. Kemudian jalur-jalur politik nggak usah dibuka. Karena di jalur hukum saja, narasi-narasi politik itu terlalu bias. Sehingga publik bingung, ini mau propaganda politik atau menyelesaikan bukti dari temuan ijazah palsu. Jadi kalau Mbak Tifa sudah dapatkan ilham, bisikan alam gaib, yakin bahwa ijazah itu palsu,
maka masuk Bisikan ke ranah anak hukum, gaib. konsisten. Kocak dari juga. dari Abraham Samad CS untuk menyampaikan gelar perkara khusus, dan kemudian Husainuddin menambahkannya dengan tolak mediasi dengan macam-macam dan lain sebagainya yang saya kira saya sendiri nggak tahu rapatnya itu di mana. Kemudian tentu Dr. Tifa juga pasti juga tidak tahu. Rismond juga saya nggak ngerti apakah persetujuan dia atau tidak. Waduh. Roy Suryo pun saya juga tidak tahu apakah persetujuan atau tidak. Karena yang saya tahu ketiga orang ini tidak pernah menolak mediasi, tidak pernah menolak mediasi. Menolak. Untuk Pak BKH, beta pemuda dari NTT, beta mau tanya. Sebagai anggota DPR yang bergelar doktor, apa hasil kerja Anda yang asli untuk kami rakyat, terutama rakyat NTT? Wow. Anda itu sudah menjabat selama 5 periode, dan tahun ini adalah tahun ke-21 Anda duduk di kursi empuk DPR. Lalu apa hasil kerja Anda yang asli untuk kami rakyat NTT? Beta kasih tahu pada Anda, Pak Joko yang Anda sindir ijazah palsu hingga tidak menunjukkan ijazah itu, cuman menjabat selama 2 periode. Tapi hasil kerja Pak Jokowi asli dan nyata dirasakan oleh kami rakyat NTT. Bahkan bukan cuma rakyat NTT, tapi seluruh rakyat Indonesia termasuk kaum pembenci pun ikut merasakan hasil kerja Pak Jokowi yang asli. Ikut menikmati, Lalu ya, Anda yang bergelar doktor, menjabat sebagai anggota DPR selama 5 periode dengan berbagai tunjangan hingga dana reses yang besar, apa hasil kerja Anda yang asli untuk kami rakyat? Karena jujur, sebagai warga NTT, beta sama sekali tidak pernah melihat hasil kerja Anda yang asli. Yang ada semua palsu, seperti memukul pegawai restoran di Labuan Bajo sebanyak 4 kali. Meskipun terekam CCTV, tapi ujung-ujungnya pegawai restoran itu yang harus minta maaf. Lalu apakah ada pemalsuan bukti, sehingga rakyat yang dipukul tapi rakyat juga yang minta maaf? Lagian, kalau mau bahas ijazah palsu, lihat negara lain. Parlemen di negara lain sudah bahas sampai luar angkasa. Oh, kalian anggota parlemen Indonesia malah justru bahas ijazah? Mending berhenti saja dari anggota DPR, daripada kalian helastep di kursi empuk DPR hanya gara-gara bahas ijazah. Keren banget. Lucunya lagi, Anda bawa-bawa teman Anda yang sudah meninggal dengan mengatakan beliau juga punya ijazah palsu. Dari pernyataan Anda itu, beta bisa bilang bahwa Anda itu suka berteman dengan orang-orang yang suka palsukan dokumen. Bahkan beta bisa bilang bahwa partai Anda yang bernama Mangkrak itu adalah partai yang membuat kelompok teroris. Kenapa beta bilang begitu? Karena teman-teman Anda yang bergelar doktor palsu seperti Rismond hingga Tifa-Tifu meneliti ijazah Pak Jokowi sampai di kuburan. Lalu bagaimana bisa cerita Anda mirip dengan cerita yang dilakukan oleh kelompok teroris di kuburan? Pantas saja Pak Jokowi pernah mengatakan bahwa ada orang besar yang membuat kelompok teroris. Dan sekarang Anda telah menunjukkan bahwa bohir utama dari kelompok teroris adalah Partai Mangkrak. Jadi beta ingatkan pada Anda Pak BKH, jangan kaget kalau pendukung Pak Jokowi bukan cuma ratakan Partai Banteng, tapi Partai Mangkrak juga akan diratakan sampai menangis darah. Kalau pembangunan di NTT, Jokowi itu kasih nomor 1. Tidak ada presiden seperti Jokowi yang sahabat NTT seperti itu. Luar biasa, aku tak nyangka Om ngomong begitu. Tetapi kalau kritikan dari partai apapun itu atau Demokrat atau apapun itu karena mereka tidak mampu seperti itu. Gitu. Apalagi tentang Pak BNKH, minta maaf adek, mungkin kamu ada atau apa. Adek, Tapi jangan sampai partai membuat Anda lupa bahwa tempat di mana Anda lahir itu dibangun oleh Jokowi. Bukan mantap. Ya, Benny Harman itu adek ya Om. Benny Harman entah adik atau apa. Tapi kalau kita melihat, saya tidak punya pendidikan setinggi apa, tidak punya jabatan setinggi apa. Mantap. Tapi pola pikir kata Pak Jokowi, otaknya otak internasional. Mantap. Itu baru hebat. Mantap, luar biasa. Kalau Bapak salah ngomong, Partai Demokrat akan jatuh. Kembali lagi Pak Negosiasi. Jokowi, tujuannya adalah pertama, ingin soal ijazah ini clear, selesai, dan ada kepastian. Kedua, ingin nama baiknya dipulihkan. Apa nggak boleh dia mau mengupayakan itu sebagai Boleh banget, Bang. warga negara biasa, gitu ya? Karena ini juga bagian dari hak asasi manusia, bro. Setiap orang memiliki hak untuk dapat perlindungan, nama baik dan segala macamnya secara konstitusi. Nah, bahwa sekarang ini berjalan, lalu banyak pihak ingin juga menyelesaikan. Mungkin dengan cara-cara reserve justice, abolisi atau apapun, ya silakan aja kita upayakan itu supaya ini serius, gitu ya. Kembali lagi, Pak Jokowi nggak cari menang-menangan, lelah juga kok.
bukan lawan juga gitu. Saya pikir juga kita perlu melihatnya jernih gitu ya. Artinya, coba beliau juga ingin clear. Makanya kembali, kalau mau diuji sampai sidang, ayo kita buka semua, gitu loh. Mau di tengah-tengah kita buka, Andri ini agak jok sedikit saya Prof. Kita ikuti caranya Prof Denny, kita buka di Andri ternyata sah. Enggak, artinya siap Enggak, itu. misalnya sah, artinya apa? Harus berhenti kan? Untung beliau kan nggak lanjut statusnya kan? Terus laporan kami di Polda Jawa Timur gimana? Adil tuh. Ijazah anaknya diributin terus. Tolong juga melihat Iya dari sisi Pak Jokowi. Iya sih. Jadi kalau mau clear semua harusnya. Jadi kan beliau bilang ini clear, yang lain nggak, gas terus. Coba kalau di posisi Pak Jokowi. Jadi lihat juga lah. Oke lah orang boleh benci, beliau juga banyak kekurangan, tapi juga menurut saya kita nggak boleh jolim. Nggak boleh Beliau zolim. juga punya hak asasi yang Benar. perlu kita hargai juga. Sudah bekerja 10 tahun itu ya. Jadi menurut saya maksud saya gini, ya kita hargai upaya hukum yang sedang berjalan, ya kita objektif. Prof Denny ya, saya pernah di Mabes Polri, saya gelar. Semua ada di situ, ada Kompolnas, Komisi 3, Ombudsman semua ada. Perdebatannya sama, tunjukin. Saya bilang, kalau saya tunjukkan ijazah saya di sini di forum ini, apakah ada yang menjamin persoalan berhenti? Tidak ada yang menjawab. Tahu. Jangan komentar dulu, cuma komentar dulu. Nanti selesai. Kembali saya tersangka tanya lagi, korupsi. apakah ada yang menjamin ini selesai? Perdebatannya tidak. Kenapa? Karena mau diuji lagi. Yang mau uji siapa? Mas Roy CS. Pertanyaannya. Orang lain silakan nguji. Pertanyaannya, apakah mungkin selama ini Gak pernah ditunjukkan deh, udah orang itu yang aja selama ini udah. sudah terus menyerang Pak Jokowi dengan berbagai caranya, lalu kita dengan polosnya, dengan lugunya, silakan Mas Roy periksa, pasti hasilnya akan negatif. Mas, ya bukan begitu dong. Enggak nih. Boleh saya? Bukan begitu. Anggota kau tuh nggak pernah melihat ijazah Pak Jokowi, tapi kok bisa bilang palsu? Gimana itu ceritanya, hah? Jadi kembali lagi, tersangka. bukannya kita nggak mau menyalahkan, ya nggak mungkin diuji. Lalu pertanyaan secara hukum siapa yang bisa menguji? Tanya Prof. Memang di Indonesia sistem hukum kita yang bisa menguji hanya lapor. Tidak ada instrumen lain yang bisa menguji itu. 2 kali sudah dilakukan. Jadi ini kembali lagi ya, bukannya tanpa alasan kita tidak mau tunjukkan, tapi memang pertanyaan kalau ditunjukkan pun sekarang saya kasih lihat. Prof bisa bilang ini asli atau enggak? Tidak juga kan? Kembali ke laboratorium. Jadi kami melihat ini hanya wacana-wacana yang dibangun untuk mencari pembenaran. Sorry, saya mundur ke belakang. Yang kita laporkan itu, izin Prof, tempus delicti sejak 22 Januari hingga 30 April. Sopan Ada apa? banget. Saya bilang ya, Pak Jokowi, 22 Januari hingga 30 April. Ada apa? Ada 24 per 7 objek di link sosial media yang menjelaskan bahwa ada sekelompok orang, ya Bang Roy CS, menyatakan bahwa sudah melakukan pengujian secara IT dengan 3 kesimpulan. 3 variabel sorry ya. Pertama, model huruf itu tidak mungkin Times New Roman, berarti ini dibuat mundur. 1 itu. Kedua, tanda tangan rektor diduga palsu. 3, ijazah ini punya Dumatno, ya. Kembali lagi, kami ada rekamannya semua, Bang. Kami sudah diserahkan semua. Ya kembali lagi, nanti silakan menyanggah nanti di sidang. Pertanyaan dari 3 hal ini, jujur Pak Jokowi betul-betul curious. Betul apa? Curious. Pak Rifai. Curious. Ya, Pak Rifai. Ingin tahu maksudnya? Saya kuliah. Oke. Saya menerima ini asli dari UGM. Tahu-tahu ada sebuah teknologi IT yang menyatakan bahwa itu ijazah punya Dumatno. Boleh nggak dia penasaran dengan itu? Boleh. Apakah benar kemajuan teknologi bisa mengubah sesuatu yang asli menjadi palsu? Ini kita ikutin versi Pak Jokowi ya. Dia betul-betul curious, ada apa ini? Dan dia melihat kalau sekedar Pak Roy bicara-bicara palsu-palsu mungkin publik nggak begitu yakin. Tapi pada saat beratraksi dengan IT-nya, sebagian besar percaya. Akhirnya setelah diskusikan ya sudah kita uji ini, kita lihat. Karena kami juga miris juga kalau betul kemajuan teknologi bisa membuat ijazah asli menjadi palsu. Panik kau kan? Ini problem. 12 Ini bisa tahun digunakan di era post truth, bahaya sekali. Masyarakat disulap dengan model-model IT seperti itu. Karena itu Pak Jokowi bilang ya sudah, kumpulkan buktinya, kita pelajari, kita minta ini didalami. Jadi ini clear dulu ya. Karena betul-betul dia melihat ini ada sebuah atraksi IT yang bisa mengubah persepsi masyarakat. 1. Ya. Kedua, saya mau mengomentari soal bahwa
Tadi kan sudah cerita Pak Jokowi itu digugat 7 kali, di LP 2 kali. Ya, selama ini kami digugat di LP nggak paling victim, kami jalani aja. Kalau bicara Orde Baru, mohon maaf, seorang presiden digugat seperti ini kan tidak biasa. Tapi beliau mengikuti ini, beliau jalani semua, gitu ya. Tapi giliran kami mencoba satu LP, kalau Pak Wapres ini melakukan sesuatu hal di luar kehendak presiden, itu yang jadi masalah. Justru sekarang ini saya melihat bahwa yang dilakukan oleh Pak Wapres itu konteksnya inheran dengan yang presiden lakukan. Sekarang Pak Wapres kalau ke daerah ngapain sih? Cek MBG, cek kesehatan gratis, infrastruktur. PHTC semua ya? Iya, itu kan semuanya bagian dari cita-citanya Pak Prabowo. Kalau tiba-tiba Pak Gibran bawa agenda lain, itu justru jadi masalah. Makanya saat ada yang bilang, mana dong gagasan Wapres. Loh, there is no such thing. Vice President's ideas. It has to be President's ideas. Ya. It has to be President's program. Justru nggak boleh Wapres itu muncul ke publik, ini gagasan saya, itu justru nggak boleh. Saat seorang Gibran menerima berpasangan ya dengan Pak Prabowo untuk jadi presiden dan juga Wapres, seharusnya kita semua sadar bahwa pada saat itu ya, ketika Mas Gibran menjadi Wapres itu, ya entitas Wapres itu entitasnya presiden. Betul. Nggak bisa dipisahkan gitu. Jadi kalau ini refleksi buat publik gitu. Kalau publik justru meminta gitu ya, mana Wapres? Nggak boleh, justru malahan. Bayangkan kalau Wapres tiba-tiba bicara, saya punya gagasan Gibranomics misalnya. Gibranomics. Loh, bukannya itu jadi malah berbenturan. Betul. Dan kita dulu pernah punya cerita itu. Ketika Wapresnya juga cukup ini ya, vokal bersuara gitu. Di masa-masa pemerintahan Di masa-masa sebelumnya ya. Sekarang ini justru malahan saya melihat ya, walaupun orang bilang cek MBG lagi, cek KG lagi, ya itu justru mungkin tugas yang diberikan oleh presiden. Karena Betul. Pak Presiden bicara makro, pelaksanaan teknisnya Pak Wapres yang mengerjakan. Kalau saya, kacamata saya sebagai yang mengawasi orang ya kan, melihat pemerintahan ini gitu. Kan Pak Presiden kan nggak bisa setiap hari lakukan apa yang Pak Wapres lakukan sekarang, karena ya geopolitiknya yang jagain Pak Prabowo kan. Dan ini kan apa ya, pembagian tugas, saya presiden mengerjakan apa, Wapres mengerjakan apa, itu kan nggak bisa diformulasi baku. Ya. Masing-masing pasangan itu kan beda-beda. Betul, gitu. di konstitusi pun nggak ada apa yang ajak gitu ya. Ini Wapres ngerjain ini, presiden ngerjain ini. Dan perlu diingat ya, wah ini Wapres ke daerah mulu nih. Wapres itu nggak bisa loh pergi ke daerah kalau nggak pakai izin presiden. Nah, itulah tadi teman-teman beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini, dan luar biasa ya. Mas Wapres hadir di KTT G20 dengan membawa program-program prioritas dari Pak Prabowo, Presiden Prabowo Subianto. Dan Mas Wapres Gibran tidak mungkin bisa turun ke daerah-daerah, pergi mengawasi atau meninjau langsung cek kesehatan gratis, meninjau makan bergizi gratis, meninjau sekolah rakyat, bertemu dengan masyarakat, kalau tidak ada perintah ataupun arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Ini clear teman-teman. Jadi ya, untuk para pembenci yang selalu membolak-balikkan fakta, yang selalu memframing jahat Mas Wapres Gibran, ya udahlah, Anda mungkin otaknya sampai situ doang ya kan. Jadi narasi Anda segitu doang gitu. Dan ya, saya sangat tertarik dengan penjelasan dari Bung Faisal Assegaf tadi. Kental keterlibatan ataupun apa ya, ya itulah mungkin ya, tangan-tangan itu dari SBY dan juga Megawati. Apalagi kalau kata Bung Faisal tadi, bukan hanya Pak Jokowi yang akan diseret ke penjara kalau ijazah ini terbukti palsu, tapi juga PDIP dan Megawati, karena mereka yang menggunakan ijazah ini untuk mencalonkan Pak Jokowi, mulai dari wali kota, gubernur, sampai presiden. Berarti mereka yang paling bertanggung jawab mengenai pemalsuan dokumen ini, karena mereka yang menggunakan, teman-teman. Ya ini rada-rada masuk akal juga sih. Nggak mungkin Pak Jokowi sendirian gitu, kalau kalau terbukti palsu. Tapi kan ijazah Pak Jokowi tidak palsu masalahnya. Makanya kan PDI Perjuangan beberapa anggota parlemennya kemarin ketika diwawancarai, ya mereka tidak percaya kalau itu palsu, mereka percaya kalau itu asli. Nah ini yang penting teman-teman. Tapi ya mengenai Partai Biru ini, aduh, kalau kata siapa tadi, pemuda NTT ini partai mangkrak. Waduh, luar biasa. Dan Benny Kaharman ya ini, wow,
sudah berapa periode di DPR, teman-teman. Sepertinya kita perlu juga ya mengatur masa jabatan DPR ini jangan terlalu lama gitu. Nanti ada orang yang sok berkuasa di dalam, yang punya pengaruh besar di dalam ini kan nggak boleh, teman-teman. Kayaknya sih DPR perlu dibatasi juga nggak sih, 2 periode aja maksimal atau maksimal 3 periode, biar ya yang muda-muda ini bisa juga tampil dan masuk di DPR RI. Karena kalau ada anak muda, ini khususnya di daerah-daerah ya, ada anak muda yang mau mencalonkan diri sebagai DPR RI, biasanya tuh yang orang-orang tua itu incumbent itu ngomong, aduh ngapain sih dia maju, bongbong wani kau, bongbong tenaga lah, inilah itulah, kau baru anak kemarin sore, kau baru makan asam garam kemarin, abang ini udah lama makan asam garam di DPR, tahu apa kau. Nah, bahasa-bahasa begini yang biasanya menghancurkan karir dari anak muda. Dan itu yang selalu dilakukan oleh orang-orang tua ini, teman-teman. Dan tadi, kuasa hukum Pak Jokowi menjelaskan sangat luar biasa dan beliau menjabarkan Pak Jokowi dan pihaknya Pak Jokowi sudah dilaporkan berkali-kali, di LP 2 kali. Tapi ya tidak pernah melakukan playing victim, tidak pernah ngeluh, tidak pernah, ya beliau menjalani semuanya dengan baik. Tapi ketika Pak Jokowi membuat satu laporan polisi, kok semua teriak kriminalisasi, kita dibungkam, Pak Jokowi otoriter. Konyol juga kalian ya, konyol juga kalian. Asli kalian konyol. Terus si Denny Indrayana ngomong-ngomong, Pak SBY itu masih jadi presiden, dia melaporkan orang loh. Masih jadi presiden, dia melaporkan orang. Bedanya Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, melaporkan Roy Suryo CS. Dan selama beliau menjabat tidak pernah dia melaporkan Roy Suryo CS. Tidak pernah mereka memperdulikan Roy Suryo CS. Nggak pernah mereka memperdulikan Egy Sujana, tidak pernah memperdulikan siapa, Suginur. Yang satu lagi tuh yang sering alam gaib juga. Nggak pernah, baru sekarang beliau ini melaporkan. Aduh, terus kalian sudah mencak sana sini, udah kepanasan, udah kayak cacing kepanasan. Aduh, udahlah, konyol kalian ini. Udahlah teman-teman, ini cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.